Selamat datang siswa didik baru kelas 7 SMP Negeri 2 Adipala. Terima kasih telah mengikuti serangkaian acara MPLS tahun 2021 ini dari pembukaan sampai hari ini. Selamat mengikuti materi selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Salam Spendula Jaya Cerdas Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya adik-adikku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Izinkanlah Pak Guru memperkenalkan diri ya. Nama Pak Guru adalah Pak Gesang. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan menerima dan menimba ilmu berkaitan dengan ekstrakurikuler pramuka. Nah, materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan lambang gerakan pramuka. Next ya. Nah, tahukah kalian lambang gerakan pramuka yang dipakai? Nah, mungkin kalian dari SD sampai SMP yang kelas 7 sekarang ya, kalian mungkin ada yang belum tahu apa sih lambang gerakan pramuka itu ya. Nah, coba ayo cari tahu. Nah, materi yang pertama akan kita bahas berkaitan dengan simbol atau lambang pramuka. Kemudian yang kedua adalah sejarah penemu lambang gerakan pramuka. Yang ketiga adalah arti dari lambang gerakan pramuka itu. Nah, kita coba yang pertama ya. Simbol atau lambang gerakan pramuka itu sendiri. Nah, apa sih? Nah, ternyata apa? Tunas kelapa. Nah, kalian kan mungkin sudah dari SD sudah mengenal tunas kelapa. Di masyarakat Jawa juga sering ya, tunas kelapa itu sebutannya apa? Cikal. Nah, kenapa cikal? Next ya. Nanti kembali lagi. Nah, sejarahnya berikutnya yang kedua. Nah, lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo. Beliau adalah seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian dan juga dia aktivis pramuka ya. Kemudian lambang gerakan pramuka ini yang berbentuk cikal ini atau tunas kelapa ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Nah, diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno ya, yang menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961. Nah, mungkin kalian tahu ya, tanggal 14 Agustus pasti diperingati Hari Gerakan Pramuka. Nah, nanti bisa dicek ya, besok kan mau bulan Agustus ya. Nah, dicek pasti tanggal 14 Agustus itu pasti diperingati sebagai Hari Kepramukaan ya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, yang ketiga adalah arti dari lambang gerakan pramuka itu. Nah, lambang gerakan ini menurut keputusan Kewarnas nomor 6 KN 72 tentang lambang gerakan pramuka. Nah, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal ya. Tadi dalam bahasa Jawa itu kan cikal ya. Nah, ini menurut penjelasan dikaitkan dengan pramuka adalah pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa.
Jadi kalian ini sebagai tunas penerus bangsa harus mempunyai cita-cita yang tinggi, kemudian mempunyai kemauan yang tinggi untuk meraih cita-cita kalian. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ya, kalian tahu ya, ketika kalian mungkin disuruh oleh orang tua untuk bahasa Jawanya kalau Pak Guru itu nyulumbat kelapa, itu pasti dari segi kulitnya atau bahasa Jawanya tepes ya, itu kemudian dalamnya batok kelapa, kemudian isinya kelapanya dan airnya, pasti itu bisa tahan lama dan berguna ya. Nah, ini mengandung arti bahwa pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Jadi yang Pak Guru tadi jelaskan, dari kulitnya, kemudian kulit dalamannya, kemudian kelapanya ya, kemudian airnya, itu diibaratkan kalian mempunyai jasmani dan rohani yang kuat dan ulet. Kemudian yang ketiga adalah kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah ya. Kalian ketahuilah ya, bisa diketahui, coba kalian yang pesisir pantai pasti banyak kelapa. Kemudian yang di agak ke utara, di pinggiran rumah kalian yang punya tanah luas, mungkin bisa ditanami kelapa, pasti akan tumbuh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pramuka ya, pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Jadi kita balik lagi ke kelapa itu sendiri, dapat tumbuh di mana saja. Nah, kalau diaplikasikan ke kegiatan pramuka ya, orang yang mampu beradaptasi ya, ibaratnya ya nang endi-endi bisa hidup begitu ya. Kemudian yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi ya. Nah, ini mengandung arti setiap jiwa pramuka memiliki cita-cita yang tinggi ya. Kalian harus bisa mempunyai cita-cita, dan cita-cita itu nanti ketika kalian dewasa harus dicapai gitu ya. Kemudian yang kelima, akar kelapa yang kuat ya, mengandung arti bahwa pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Kemudian yang keenam, kelapa pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti bahwa pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, sudah jelas makna dari lambang gerakan pramuka kita. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.